Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Mas Arman. Jadi kalau kita lihat pokoknya semua rencana ini adalah tujuannya untuk mendukung bagaimana kebutuhan ke depan ya. Benar. Jadi tahapan aksi korporasi khususnya nanti adalah digital ini seperti apa yang akan dilakukan? Oke. Dari grup BCA kita sekarang ada 9 anak perusahaan gitu. Di mana yang terakhir adalah Bank Royal gitu ya. Secara institusi kita believe yang namanya ecosystem play dan kolaborasi. BCA sendiri untuk menerapkan bank digital secara keseluruhan akan takes time lah karena adanya legacy environments and so on. Nah, jadinya strateginya pertama kita ada CCV, Central Capital Ventura. Kita invest di banyak sekali portfolio perusahaan yang dapat menambah kinerja dari perusahaan secara overall, ya, itu bisa dipakai untuk bank digital karena salah satunya mereka ada artificial intelligence untuk account opening and so on. Kemudian dengan akuisisi yang sudah di-approve oleh OJK tentang pengambil alihan Bank Royal, kita bisa bermanuver di situ karena banyak sekali hal-hal baru yang kita bisa terapkan. Ceritanya BCA-nya ini kita itu cruise-nya, kapal gede, gitu ya. Sedangkan untuk Bank Royalnya kita bisa dianggap sebagai speedboat, di mana kita bisa melakukan sesuatu, skocinya nih. Jadi kita bisa trial untuk melakukan sesuatu di sana, karena no matter what kita bank, kita harus tetap eksis, kita harus tetap kokoh, dan dalam hal ini tidak boleh lupa meninggalkan ada juga nasabah kita yang belum terlalu digital gitu karena mereka mau nggak mau mereka masih butuh. Tapi sebenarnya cabang, untuk gitu. Perkenalan terhadap digital kan bukan sesuatu yang baru, artinya memang sebenarnya secara psikologis pasar, masyarakat, kebutuhan masyarakat sebenarnya udah cukup siap nih kalau misalnya BCA mengeluarkan hal baru gitu, bank digital seperti itu. Benar, secara psikologis kita selalu menekankan ke semua nasabah kita bahwa kita bertransformasi, kita sekarang kayak di cabang kita aja sudah ada yang namanya untuk customer service-nya automatic gitu ya. Mungkin juga tahu sekarang kita fokusnya lebih banyak ke cash recycling machine, di mana deposito pun nggak perlu ke cabang tapi juga bisa automatic gitu. Tapi no matter what, karena kita harus bisa cover all kind of customers, mulai dari pure digital dan juga yang masih manual. I think kebutuhan cabang tetap masih ada, manual interactions tetap masih akan ada gitu ya. Dan sesuatu yang kita yakin namanya juga kita human gitu ya, kita nggak bisa lepas dari social interaction tersebut gitu. Makanya going back to my first statistic bahwa cabang itu udah minus 5% transaksinya itu membuktikan the trend is heading to the digital. Gitu. Jadi secara finansial atau non finansial, kira-kira beberapa aksi terutama yang paling penting tadi adalah soal transformasi ke digital, itu tantangannya apa nantinya melihat perubahan-perubahan yang sekarang ini sedang dan isu-isu yang sedang terjadi. Mungkin kalau saya bisa summarize ada 3 hal ya. Pertama, security. Masih banyak wacana-wacana yang kita harus sampaikan, nggak hanya BBCA nih, tapi secara industri dan juga mungkin dibutuhkan dari OJK dan BI untuk menerapkan yang namanya consumer protection. Consumer udah mulai sadar sekarang itu ada yang namanya fraud, namanya phishing, itu udah harus dihindari. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi ekonomi saat ini nih, ini semuanya sedang terkena kondisi secara global gitu ya. Jadinya persiapan digital ini mungkin kalau disuruh scale of priority, nah itu kita komit dan kita tetap akan laksanakan. Tapi bentuknya masih bisa berubah tergantung dari kondisi masyarakat gitu ya, dan perekonomian tersebut. Dan yang ketiga tadi sudah security, kondisi masyarakat, nah prosesnya dan people-nya sendiri.
bagaimana proses yang selama ini secara regulasi semua dilakukan secara manual, sekarang dan kebetulan dua regulator kita yaitu BI dan OJK, mereka sudah sangat sportif nih dengan menimbulkan peraturan-peraturan baru yang tentang namanya digital bank. Itu sangat sekali membantu untuk kita proses improvement juga dari sisi perbankan supaya kita bisa mendukung digitalisasi tersebut. Gitu. Oke, terima kasih tentunya ya telah berbagi informasi terutama tentang beberapa aksi yang akan dilakukan oleh BCA terutama untuk transformasi digital. Mas Arman, terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini di Corporate Action. Pemirsa, Corporate Action akan kembali dengan informasinya sesaat lagi.